Selamat datang kembali. Kita akan melanjutkan diskusi kita tentang uji deret. Kali ini kita akan membahas tentang uji rasio mutlak. Uji rasio mutlak ini secara umum kita melihat rasio mutlak dari suku setelahnya dengan suku sebelumnya. Kalau limitnya kurang dari 1, maka deretnya konvergen. Kalau limitnya lebih besar dari 1, deretnya divergen. Sedangkan kalau persis sama dengan 1, kita belum bisa menyimpulkan apa-apa tentang deret tersebut. Artinya kita memerlukan pengujian dengan cara lain mengenai konvergenan deret kita apabila limitnya persis sama dengan 1. Nah, ini mungkin akan ada ada cukup kesulitan Anda untuk mengingatnya apakah suku ke N dibagi suku ke N tambah 1 atau suku ke N dibagi suku ke N tambah 1. Nah, untuk mengingatnya kita ingat saja bahwa kalau kita punya deret yang konvergen, limit N menuju hingga AN nya kan sama dengan 0 ya. Atau kita bisa bayangkan bahwa si AN tambah 1-nya itu lebih kecil dari AN. Nah, kalau kita bayangkan bahwa untuk N yang besar ini AN tambah 1-nya lebih kecil dari AN, maka kita lihat bahwa kita harapkan rasionya itu akan kurang dari 1. Jadi untuk deret yang konvergen, saya ulang lagi, untuk deret yang konvergen, maka semakin lama si suku-sukunya itu akan mengecil mendekati 0 ya. Oleh karena itu kita bisa secara intuitif melihat bahwa untuk N yang besar, suku N tambah 1 ini akan kurang dari AN. Akibatnya rasionya ini kurang dari 1 ya. Dan ini menunjukkan bahwa kalau limit rasio mutlak AN tambah 1 per AN itu kurang dari 1, maka deretnya konvergen. Ini hanya alat bantu untuk mengingat teorema ini ya. Nah, kita lihat beberapa contoh. Yang pertama, kita ingin memeriksa konvergenan dari 3 pangkat N per N faktorial ya. Kita punya di sini AN tambah 1-nya apa? Langsung aja, AN tambah 1 dibagi AN adalah kita untuk menentukan AN tambah 1, kita gantikan masing-masing N dengan N tambah 1. Jadinya 3 pangkat N tambah 1 dibagi N tambah 1 faktorial. Semuanya dibagi dengan AN. 3 pangkat N dibagi dengan faktorial. Ini kalau kita sederhanakan, sama aja dengan 3 pangkat N tambah 1 per N tambah 1 faktorial dikalikan, ini dibalik N faktorial dibagi dengan 3 pangkat N ya. Nah, mungkin agar lebih enak kita tuliskan sebagai berikut. Ini dibagi ini dikali N faktorial dibagi dengan N tambah 1 faktorial ya. Ini hasilnya apa? Ini dibagi ini 3, sedangkan N faktorial dibagi N tambah 1 faktorial apa hasilnya? Ingat bahwa N faktorial adalah perkalian dari 1 sampai N, sedangkan yang bawahnya perkalian dari 1 sampai N kemudian dilanjutkan dengan N tambah 1. Jadi kalau kita sederhanakan lagi, ini dicoret semua, tinggal kita punya per N tambah 1 atau 3 per N tambah 1. Oke, dari sini kita lihat bahwa limit N menuju hingga dari nilai mutlak AN tambah 1 per AN sama dengan limit N menuju hingga nilai mutlak ini, karena N-nya bilangan asli, nilai mutlaknya sama dengan tanpa nilai tanda mutlak. Limit 3 per N tambah 1 yang hasilnya 0. Dan 0 ini kurang dari 1 ya. Kurang dari 1. Oke. Kalau limit rasio mutlaknya kurang dari 1, maka menurut uji rasio mutlak akibatnya
deret yang kita ingin tinjau 3 pangkat n per n faktorial. Ya. Ini sedikit mengingatkan Anda harus berhati-hati untuk tidak keliru mengambil kesimpulan antara menggunakan uji rasio mutlak dengan uji banding limit. Ya. Ketika kita menggunakan uji banding limit yang kita inginkan hasil limitnya itu di antara 0 dan tak hingga. Sedangkan untuk uji rasio mutlak kita ingin meninjaunya apakah nilai limitnya kurang dari 1 atau lebih besar dari 1. Jadi ketika limitnya sama dengan 0 juga nggak masalah. Ketika kita menggunakan uji banding limit, kalau 0 itu merupakan salah satu yang tidak kita inginkan. Karena inginnya kita ketika menggunakan uji banding limit, nilai limitnya berada di antara 0 dan hingga. Untuk uji banding rasio mutlak tidak masalah. Limitnya sama dengan 0, kita bisa menyimpulkan. Ya. Oke, contoh berikutnya. Kita punya deret ini. Kita ingin memeriksa konvergensinya, ya. Seperti halnya yang tadi kita lihat rasio mutlaknya, atau mungkin biar kita bisa melihat bahwa kita bisa mempergunakan ini untuk deret yang tidak semua suku-sukunya positif, kan kita punya deretnya seperti ini. Nah, oke, sekarang kalau kita hitung limit dari rasio mutlaknya, kalau sama saja dengan kita mutlakkan suku ke n tambah satunya dibagi dengan nilai mutlak suku ke n. Ini n menuju hingga. Ini kalau kita ambil nilai mutlaknya tinggal 2 pangkat n tambah 1 dibagi dengan n tambah 1 kuadrat. Ini adalah nilai mutlak dari suku ke n tambah 1, kemudian dibagi dengan nilai mutlak an. Nilai mutlak an-nya 2 pangkat n dibagi dengan n kuadrat. Kalau kita sederhanakan, ini hasilnya 2 pangkat n tambah 1 dibagi 2 pangkat n dikalikan dengan n kuadrat dibagi dengan n tambah 1 kuadrat. Ini kita sederhanakan, limit n menuju hingga 2 pangkat n tambah 1 dibagi 2 pangkat n hasilnya 2. Ini bisa kita tuliskan sebagai n per n tambah 1 kuadrat. Yang bagian dalam limitnya 1, sehingga secara keseluruhan ini limitnya adalah 2. Karena 2 ini lebih besar dari 1, maka menurut uji banding rasio mutlak, deret ini merupakan deret yang divergen. Jadi ini 1 pangkat n kali 2 pangkat n per n kuadrat divergen. Oke. Oke, kita lihat satu contoh lagi. Yang kita cobakan dengan deret ini, deret P. Deret P dengan P-nya sama dengan 3, ya. Nah, kita sebetulnya sudah tahu bahwa deret ini merupakan deret yang konvergen karena dia adalah deret P dengan P sama dengan 3. Tapi kita ingin melihat apa hasil dari uji banding rasio mutlak terhadap deret ini, ya. Kalau kita hitung rasio mutlaknya, kita peroleh limit n menuju ke hingga dari 1 per n tambah 1 pangkat 3 dibagi dengan 1 per n pangkat 3. Ini hasilnya
N per N pangkat 3 dibagi N tambah 1 pangkat 3. Oke. Ini bisa kita tulis ulang sebagai N per N tambah 1 pangkat 3. Kemudian limitnya masuk ke dalam. Yang ini limitnya 1, jadi hasilnya sama dengan 1. Jadi bagaimana kalau uji ketika kita menggunakan uji rasio mutlak dan ternyata limitnya sama dengan 1? Nah, dalam hal ini kita hanya bisa mengatakan bahwa uji rasio mutlak belum bisa memberikan kesimpulan apa-apa tentang deret tersebut, ya. Artinya tidak cocok menggunakan uji rasio mutlak. Kita harus menggunakan uji yang lain, ya. Oke, secara umum uji rasio mutlak itu tidak cocok untuk deret yang suku-sukunya merupakan fungsi rasional. Karena kalau fungsi rasional semacam ini, polinom per polinom, jadi untuk deret Pn per Pn dengan P dan P-nya polinom. Oke, untuk deret yang semacam ini jangan gunakan uji rasio mutlak untuk memeriksa kekonvergenannya, karena kita akan menghasilkan limit yang sama dengan 1. Kalau limitnya sama dengan 1, ya percuma saja kerja kita, karena kita belum bisa menentukan kekonvergenan atau kedivergenannya, ya. Jadi untuk deret yang seperti ini jangan pakai uji rasio mutlak. Nah, secara umum uji rasio mutlak itu akan berhasil kalau suku-sukunya melibatkan uji rasio mutlak. Biasa berhasil kalau AM-nya mengandung faktorial atau eksponensial, n faktorial atau perpangkatan suatu perpangkatan, misalkan b pangkat n, ya. Jadi kalau ada n faktorial atau b pangkat n-nya, Anda mungkin ada baiknya mencoba menggunakan uji rasio mutlak. Di luar itu, misalkan kalau bentuknya polinom per polinom, hindari menggunakan uji rasio mutlak karena akan menghasilkan limit rasionya sama dengan 1, dan karena hal tersebut kita tidak bisa memberikan kesimpulan apa-apa dengan menggunakan uji rasio mutlak. Jadi tidak berarti bahwa kita tidak bisa menentukan kekonvergenan atau kedivergenan deret ini, kan? Kita sudah tahu ini sebetulnya bahwa deret ini adalah deret yang konvergen. Tapi ini hanyalah suatu contoh yang mengatakan bahwa kalau kebetulan ketika kita menggunakan uji rasio mutlak itu nilai limitnya sama dengan 1, artinya si uji rasio mutlaknya itu belum berhasil memberikan kesimpulan apa-apa tentang kekonvergenan atau kedivergenan deret tersebut. Artinya cari uji yang lain untuk bisa menentukan tentang kekonvergenan deret tersebut. Oke, mungkin sekian saja mengenai uji rasio mutlak. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.